Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang salih dan salihah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Baiklah, bertemu lagi bersama Bunda Mauli dalam pembelajaran tematik. Dalam pelajaran kali ini kita telah memasuki tema keempat, sehat itu penting, dan subtema kedua, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah menonton video pembelajaran ini, Bunda harap Ananda dapat menjelaskan gangguan organ peredaran darah pada manusia dan dapat menjelaskan properti tari. Manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya, di antaranya gangguan pada organ peredaran darah. Apa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, jika Anda penasaran, hari ini kita akan membahasnya satu persatu. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang memengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Nah, sekarang apa penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Nah, contoh gangguan peredaran darah karena faktor keturunan yaitu ada hemofilia dan talasemia. Hemofilia adalah gangguan disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Sedangkan talasemia, pada gangguan ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Nah, selain faktor keturunan tadi, gangguan peredaran darah juga dapat disebabkan oleh faktor non-keturunan, yaitu dari pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan berkolesterol tinggi. Nah, berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia yang disebabkan oleh faktor non-keturunan. Ada anemia, terus ada hipotensi atau tekanan darah rendah, terus ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, ada leukemia atau kanker darah, terus ada jantung koroner. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Selanjutnya ada hipotensi atau tekanan darah rendah. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Terus hipertensi atau tekanan darah tinggi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Selanjutnya ada leukemia atau kanker darah. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Selanjutnya ada jantung koroner. Suatu gangguan jantung
disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, selanjutnya bagaimanakah upaya atau usaha kita untuk mencegah terjadinya gangguan peredaran darah tersebut? Yaitu dapat dilakukan dengan pola hidup sehat. Yang pertama, makan makanan bergizi, olahraga yang teratur, tidur dan istirahat yang cukup. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisir gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindari gangguan pada organ peredaran darah manusia? Banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Nah, berikut beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Ini nama properti yang digunakan adalah kipas. Ya, benar sekali. Dia menggunakan properti kipas pada tariannya. Selanjutnya, ini ada gambar lagi. Kira-kira menggunakan properti apa ya? Iya, benar, menggunakan pedang. Tuh, lihat tuh, dia bawa pedang. Terus ini ada lagi tariannya menggunakan busur dan anak panah ya. Jadi berbagai macam properti tari. Nah, setelah kita mengamati gambar-gambar tadi, dapat kita simpulkan properti tari itu apa. Jadi properti tari itu adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Terus properti tari dapat terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga, atau kulit. Properti ada juga yang merupakan bagian dari busana dan aksesoris seperti selendang, panah, dan keris. Nah, itu saja yang dapat Bunda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat Ananda pahami, semoga bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.